Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dwiki Ramadan Rahman, salah satu CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum. Saat ini saya ditempatkan di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan profil instansi tempat saya bekerja, peran dan layanan yang akan saya jalankan, serta refleksi diri sebagai seorang ASN yang profesional dan adaptif. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, yang bertugas dan mengelola sumber daya air di wilayah Sungai Citarum dan sekitarnya. Wilayah ini meliputi 19 daerah aliran sungai yang melewati 14 kabupaten ataupun kota di wilayah Jawa Barat. Tujuan utama BBWS Citarum tertera pada Permen PUPR nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum memiliki tujuan berdasarkan tugas untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, seperti irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, serta pengelolaan drainase utama di perkotaan. BBWS Citarum dipimpin oleh Kepala Balai yang membawahi 4 bidang utama, yaitu bidang keterpaduan infrastruktur yang memastikan keterpaduan program dan perencanaan infrastruktur pengelolaan air berjalan dengan baik. Kemudian juga ada bidang pelaksanaan jaringan sumber air yang menangani pembangunan rehabilitasi dan pengelolaan infrastruktur sumber air seperti bendungan, embung, situ, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bidang pelaksana jaringan pemanfaatan air yang berfokus pada pembangunan pengelolaan jaringan pemanfaatan air seperti irigasi, air tanah, air baku, maupun rawa. Kemudian juga ada bidang operasi dan pemeliharaan yang bertugas dalam mengoperasikan, memelihara, dan memantau infrastruktur sumber daya air agar berfungsi dengan optimal. Selain bidang-bidang tersebut, BBWS Citarum juga memiliki beberapa satuan non-vertikal tertentu atau SNVT yang bertanggung jawab langsung kepada Kasatker atau Kepala Satker BBWS Citarum. SNVT sendiri diantaranya ada SNVT PCSA atau Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, SNVT Bendungan 1, SNVT Bendungan 2, Satker Pusat Pengadaan Tanah, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air atau PJPA, kemudian SNVT Atap atau Air Tanah dan Air Baku, serta Satker Operasi dan Pemeliharaan. Setiap SNVT berkoordinasi langsung dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK sesuai bidangnya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target, regulasi, dan standar mutu. Saat ini, saya ditempatkan di bidang PJPA atau Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air dengan jabatan sebagai Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama. Peran utama saya adalah mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan pemanfaatan air. Beberapa layanan yang saya bantu hadirkan meliputi yang pertama, dukungan teknis untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa, air tanah, dan air baku. Kemudian yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data teknis seperti analisis data hidrologi dan topografi untuk mendukung perencanaan yang berbasis bukti. Kemudian, koordinasi teknis dengan pihak terkait agar pembangunan dan pengelolaan jaringan air dapat berjalan terpadu. Selain itu, standar layanan yang harus dicapai meliputi yang pertama, ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan dan pelaporan. Kemudian juga keakuratan data teknis dan dokumen perencanaan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap prosedur, regulasi, dan standar mutu Kementerian Pekerjaan Umum. Dan yang keempat, memastikan anggaran sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa. Tugas yang saya emban ini secara langsung berkontribusi pada tujuan besar instansi, yakni memastikan infrastruktur sumber daya air yang dibangun dapat memberikan manfaat optimal, meminimalkan risiko kerusakan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan di wilayah Sungai Citarum. Sebagai ASN, saya ingin terus berkembang dan berusaha menjalankan peran dengan profesionalisme, integritas, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi maupun kebijakan terbaru. Beberapa hal yang sudah saya lakukan antara lain, menguasai dan memanfaatkan teknologi digital. Dalam hal teknis, minimal menguasai aplikasi dasar terkait analisis spasial seperti ArcGIS, ERDAS, dan lain-lain. Maupun aplikasi gambar teknis seperti AutoCAD, Civil 3D, dan juga InfraWorks. Kemudian mengaplikasikan aplikasi lembaga seperti Emon untuk monitoring progres visi maupun keuangan, dan juga Sipasti untuk membantu analisa HPS, dan juga aplikasi lain tentunya.
Namun saya masih menyadari bahwa ada hal yang masih perlu ditingkatkan, seperti yang pertama, dalam mendukung kebijakan satu peta, penting untuk melakukan inventarisasi data spasial terkait BMN yang dikelola. Dengan harapan BMN dapat diketahui selain dari informasi dan spesifikasi juga dapat dilacak keberadaannya. Kemudian, integrasi sensor hidroklimatologi dan IoT terhadap aset infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengukuran data-data lingkungan seperti curah hujan, debit air, dan lain sebagainya, sehingga tercipta data yang sistematis dan holistik untuk keperluan evaluasi. Selain itu, integrasi IoT juga diharapkan dapat dilakukan pengoperasian infrastruktur seperti pintu air untuk dibuka dan ditutup berdasarkan data ataupun setelan yang disesuaikan. Untuk meningkatkan kinerja layanan di unit kerja, ada dua langkah sederhana yang mungkin bisa diterapkan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi aktif dengan rekan kerja dan pemangku kepentingan sehingga koordinasi dapat lebih cepat dan akurat. Kemudian yang kedua, membuat sistem pengarsipan data yang struktur sehingga informasi mudah diakses dan dimanfaatkan kembali di masa mendatang dan tidak berceceran. Demikian pemaparan singkat mengenai profil instansi, tugas dan layanan yang saya jalankan, serta refleksi diri sebagai ASN yang profesional dan adaptif. Dengan semangat untuk terus belajar dan berkontribusi, saya berharap dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.